Ya, nahnu ya. Jadi itu yang terakhir adalah nahnu. Jadi alhamdulillah kalian masih ingat pelajarannya yang lalu. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran tentang isim dhamir yang tadi? Nah, sekarang juga kita akan belajar tentang isim dhamir juga. Tapi namanya isim dhamir muttasil namanya. Isim dhamir muttasil. Ismu dhamir muttasil. Jadi apa itu isim dhamir muttasil? Jadi isim dhamir muttasil itu adalah kata ganti yang bersambungan dengan kata sebelumnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kata sebelumnya itu adalah menggunakan kata benda isim. Ya, jadi yang digunakan itu adalah ismun atau kata benda. Ya, jadi kata benda jadi bukan kata kerja. Kenapa bukan kata kerja? Karena isim dhamir muttasil. Sekarang coba anak-anak sekalian perhatikan ke sini. Dalam isim dhamir muttasil yang akan kita bahas di sini adalah khusus dulu dhamir yang jumlahnya satu atau mufrad. Yang mana itu? Untuk kepunyaan kata huwa, iya, hiya, anta, anti, ana. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dhamir huwa berarti kepunyaannya dia menggunakan dhamir atau huruf ha konde yang berbaris dhamma. Kemudian kalau dia juga menggunakan ha, cuma dia memakai alif. Kemudian kalau anta yang berarti kepunyaannya anta menggunakan huruf k yang berbaris fathah karena laki-laki. Kemudian kalau anti kepunyaannya anti sama di sini menggunakan huruf kef tapi dia berbaris kasrah. Ya. Kemudian kalau anak menggunakan dia mati. Kepunyaanku. Misalnya tasku. Ya. Oke? Nah, kita buat contoh dulu. Sebentar kalian perhatikan. Di mana penghapusnya? Ibu hapus dulu ya. Jadi sebentar kalian perhatikan contoh. Saya tulis dulu ya. Dia, anta, anti, anak. Sekarang saya buat contoh. Oke lah, misalnya kata benda apa yang kalian mau? Kita buat contoh ya. Kita sesuaikan dengan dhamirnya. Kita ambil contoh kata benda buku. Apa maksudnya buku? Buku. Jadi kita masukkan kata kitabun dengan dhamir muttasil. Tadi kalau huwa berarti
ditambahkan huruf ya. Jelaskan tadi tentang isim dhamir mutasil. Silakan anakku sekalian boleh mengamati kembali penjelasannya, kemudian contoh-contohnya. Jadi silakan amati. Kalau ada mungkin yang mau bertanya, silakan bertanya. Mungkin belum jelas atau masih belum dipahami, silakan dulu amati dulu sebentar. Mungkin ada ya di sini yang kurang jelas atau mungkin belum dipahami. Silakan bertanya sebentar. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Diva, apa yang mau ditanyakan Diva? Apakah dhamir mutasil hanya digunakan untuk kata benda? Oh iya, jadi siapa yang bisa mungkin ada yang mau menjawab? Ya Bu. Coba Ayatul Husna. Ya, karena kata benda itu hanya bisa digandengkan dengan dhamir mutasil yang bermakna Kepunyaan. Iya, jadi saya kembali menjelaskan ulang. Ya sudah benar tadi penjelasannya Ayatul Husna. Jadi kenapa dhamir mutasil itu hanya digandengkan dengan kata benda? Karena dhamir mutasil itu bermakna kepunyaan. Tidak mungkin kita gandengkan dengan kata kerja. Jadi ketika kita mempunyai sesuatu itu berarti berupa barang. Jadi bukan kata kerja. Jadi itulah tadi kenapa sehingga dhamir mutasil itu hanya bisa bergandengan dengan kata benda. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Jadi anak-anakku sekalian, jadi sudah dipahami tadi apa yang sudah dijelaskan sama Ibu. Jadi sekarang adalah Ibu akan bagi kelompoknya, ya. Jadi silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya yang sudah ditentukan sebelumnya. Silakan bergabung nak ke kelompok A untuk mengerjakan tugas yang ada di KPD ini tentang dhamir mutasil. Jadi sekarang ini saya bagikan Ibu RKPD, silakan bekerja sama dengan temannya ya. Jadi tolong kerjakan sesuai yang ada di instruksi soal. Silakan kerja. Bagaimana instruksinya? Jelas kira-kira? Jelas soalnya? Jelas pertanyaannya? Ya, jelas. Jadi silakan kerja. Jadi silakan cari di Al-Qur'annya surah Al-Insyirah. Kira-kira ada berapa isim dhamir mutasil yang ada dalam surah Al-Insyirah? Ya, bagaimana? Sudah dapat? Sudah Bu. Sudah? Ya, oke, sudah. Sudah ditulis? Sudah. Ya, kalau begitu simpan Al-Qur'annya. Silahkan ketua kelompok atau perwakilan kelompoknya yang membacakan hasil diskusinya dengan temannya. Coba kelompok 1 dulu, ketua kelompoknya. Silakan berdiri. Adapun dhamir mutasil yang terdapat pada surah Al-Insyirah ada 8. Yang pertama, laka, fadraka, alka, wisraka, sahraka, laka, sikraka, rabbika. Iya, jadi ada 8. Iya, jadi ada 8 yang ditemukan oleh kelompok 1. Nah, sekarang nilainya kelompok 2. Silakan presentasikan ketua kelompoknya. Berdiri, bacakan. Adapun dhamir mutasil yang terdapat pada surah Al-Insyirah ada 8. Yang pertama, laka, sadaraka, alka, wisraka,
Jadi ada 8 juga. Iya, alhamdulillah. Jadi tadi sudah dikerja di LKPD-nya. Nah, silakan kumpul sama Ibu. Sini. Ya, jadi kedua kelompok sudah menemukan damir mutasil yang ada dalam surat Al-Insyirah dan jawabannya sama ya. Semuanya menemukan sebanyak 8 damir mutasil. Jadi alhamdulillah semuanya benar. Jadi, alhamdulillah semuanya sudah bekerja dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Nah, untuk sebagai latihan atau penguatan, silakan nanti kerja tugas di rumah di buku paketnya di halaman 55. Jadi sebelum Ibu menutup pertemuan ini, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang isim dhamir muttasil. Yang mana kita ketahui bahwa isim dhamir muttasil itu adalah dhamir yang bersambungan dengan kata berkata yang lain. Tapi kata yang dimaksud di sini adalah khusus kata benda. Kenapa? Karena di dhamir muttasil itu bermakna kepunyaan, sehingga yang digunakan itu hanya kata benda. Ya, jadi semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan ini, alangkah bagusnya kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum